ada orang. Sebentar. Oke. Bang, hadirkan siapa aja mungkin Bang hari ini Bang? Dan hari ini gimana Bang Ahmad? Ada berapa saksi mungkin Bang? Sidang cerai influencer Tasya Farasya kembali digelar di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Sidang beragendakan keterangan saksi dari pihak tergugat Ahmad Assegaf. Lantaran sidang digelar secara tertutup, tak banyak keterangan yang diperoleh atas jalannya sidang. Bahkan suami Tasya sendiri yang hadir kemarin memilih bungkam dan menghindari awak media saat dimintai keterangan. Ini kenapa sih? Bang sama Tasya. Gimana nih Bang hari ini pembuktian Bang? Seperti apa nih? Apa ya? Sorry. Oke. Ya teman-teman semua, tadi kita udah sidang. Agenda hari ini adalah pembuktian dari tergugat. Saksi ada 2, satu ada sepupunya dari tergugat, satu lagi ada bagian operasional dari pembangunan rumah. Itu sih. Soalnya ini kan sebenarnya sidangnya tertutup, jadi kita nggak terlalu terbuka lah mau nyampein apa-apa. Mungkin kalau ada yang tanya bisa kami jawab, selama masih dalam koridor akan kami jawab. Pihak Tasya menyatakan bahwa keterangan saksi dari pihak tergugat terkait pembangunan rumah justru bukanlah inti dari gugatan utama kliennya. Namun hal tersebut justru menguatkan semua dalil gugatan Tasya. Apakah ini justru menjadi titik terang indikasi adanya penggelapan dana yang diduga melibatkan suami Tasya sesuai alasan gugatan Tasya pada 12 September lalu? Dalil gugatan kita ini kan sebetulnya bukan masalah rumah, ya kan. Cuma yang dihadirkan ya kita, ini kan haknya dari tergugat. Jadi kalau kami memandangnya alasan-alasan gugatan kami dalam pembuktian ini sebetulnya tidak terbantahkan juga ya. Karena apa yang kami sampaikan masalah ya ada, ya kita kan sudah sampaikan sedikit lah ya terkait pulang malam dan lain-lain, itu malah dibenarkan oleh saksi yang dihadirkan. Operasional pembangunan rumah itu sebetulnya tadi yang disampaikan ya, itu ya ia menyatakan bahwa rumah ini dibangun sejak tahun 2022. Jadi tadi atas pernyataan pertanyaan dari bagian operasional saya menanyakan rumah ini dibangun, tadi dia juga sempat bilang bahwa sudah jadi 80%, katanya gitu. Jadi nanti agenda sebagaimana court calendar yang sudah disepakati, minggu depan adalah kesimpulan dari kami penggugat dan tergugat, lalu nanti setelah itu baru putusan. Tasya dan Assegaf memang sempat hadir dalam agenda mediasi sebelumnya, namun tak ada titik temu. Kini nampaknya Tasya mulai enggan untuk bertemu pria yang menikahinya itu pada Februari 2018 silam. Lewat postingan akun media sosialnya, ibu dua anak ini justru menunjukkan bahwa dirinya sibuk photoshoot. Welcome back to the Victoria's Secret Fashion Show. Kejar target jadi janda dan ogah drama panjang, Tasya buktikan dirinya tetap jadi perempuan mandiri. Beberapa kali sidang digelar, terungkap fakta yang justru bikin sang suami panik. Mulai dari dugaan penggelapan dana, tak ada nafkah, Assegaf sudah talak sebelum cerai, dan yang paling mengagetkan adalah gugatan nafkah hanya Rp100. Tentu saja ini adalah simbol yang terkesan bikin Assegaf mati gaya. Dan kita dari awal udah tahu masing-masing kayak nggak mungkin banget gue nikahin Tasya terus gue nyuruh Tasya nggak kerja, itu udah nggak mungkin gitu. Kayak itu udah bahkan kita nggak pernah discuss itu sih dari awal. Tapi adakah kesepakatan Tasya dan suami sebelum menikah terkait urusan karir dan finansial keluarga? Karena yang terjadi kini, gugatan Tasya sepertinya tak jauh dari urusan finansial. Number one value sih menurut aku. Value yang dipegang itu tuh penting banget untuk pasangan tahu sebelum mereka tuh menikah gitu. Karena itu tuh yang paling, kalau sisanya banyak yang suka bilang kan kalau udah nikah ntar berubah lagi, dan aku awal tuh nggak percaya ya. Ternyata memang bener. Karena pada saat dia menikah kondisinya berubah, keadaannya berubah, dia
bukannya berarti dia berubah menjadi another person, tapi ya kita melihat sisi lain dari diri dia yang memang mungkin sebelumnya belum ada karena dia belum menjadi suami. Belum juga hilang ingatan publik terkait dugaan hingga pengakuan Julia Prastini alias Jule soal selingkuh, publik kembali heboh. Beredar sebuah foto prewedding Jule dengan Safri Ramadan, petinju yang diduga sebagai selingkuhan Jule. Belum bisa dipastikan siapa perempuan yang mukanya ditutupi dalam foto prewedding itu. Ragu-ragu dan malukah? Namun jika benar ini adalah Jule dan sang petinju, apakah ini langkah Jule karena kadung malu dengan video perselingkuhannya? Bukan tidak mungkin karena sebelumnya Jule pun telah mengakui dirinya memang berselingkuh. Permasalahan ini murni urusan dan kesalahan saya. Sama sekali tidak ada hubungan dengan orang-orang terdekat saya maupun brand atau pihak yang bekerja sama dengan saya. Saya sadar telah mengecewakan banyak orang dan saya benar-benar menyesal atas kesalahan yang terjadi. Dia bilangnya aku selingkuh. Aku dituduh selingkuh mulu, aku suka dia. Udah aku selingkuh beneran kayak gitu. Sama Posisinya kayak gitu, waktu itu kayak gitu. Daripada dituduh tapi nggak ada ininya kan. Jadi ya udah beneran selingkuh aja biar ada yang diberantemin itu beneran. daripada dituduh ya. Iya, capek kan tuduh-tuduh. Jadi mendingan selingkuh beneran. Apapun alasannya, hubungan yang dimulai dengan perselingkuhan tentu tidaklah baik. Pun demikian dengan pembelaan Jule beberapa waktu lalu. Ditambah mengumbar foto prewedding dengan dugaan selingkuhannya, sudah pasti jadi bulan-bulanan netizen. Bukankah hubungannya dengan Nadehun pun masih terikat secara sah? Atau jangan-jangan Jule dan Safri Ramadan sengaja ingin menyampaikan bahwa keduanya siap menikah? Kalau suatu saat nanti aku selingkuh, apa yang bakal kamu lakuin, jelasin? Semua harta kamu buat aku. Gak mau lah. Aku tuh bilang ke Julia dari awal sebelum nikah aja aku bilang aku sebenarnya apa aja bisa ngerti. Cuma selingkuh aku nggak bisa ngerti karena itu tidak bakalan bahagia 100% selanjutnya. Siap dengan hujatan netizen yang pasti makin sadis nih. Ini dia nih ya, hebohnya makin kesini makin jadi gitu pemirsa ya. Ya udah kepalang panggung kali ya. Skandal pun sudah terbongkar, seantero jagat maya sudah tahu. Akhirnya lanjut aja tuh ya nggak sih? Secara juga CINTA gitu alias cinta. Kalau memang benar nih ya, itu yang di-spill adalah foto priwet dan juga foto-foto yang membuktikan bahwa Jule dan juga Safri ini semakin serius menuju halal. Ya sudahlah, monggo ya. Yang penting saling setia aja, itu yang penting. Jangan nih, kan udah bela-belain selingkuh tuh ya, ninggalin anak dan juga suami malah diselingkuhin lagi. Aduh, jangan sampai tuh ya. Tapi kalau kata netizen sih bisa jadi itu karma. Yes, pemirsa semuanya, coming up next ada yang pamer body langsing nih. Lisa Mariana ngaku sudah tidak janda lagi. Wah, kira-kira ada drama baru apa nih ya dari Lisa Mariana? Tunggu sesaat lagi akan kami hadirkan untuk Anda. Tetap di obrolan seputar selebriti. Gawat, Lisa Mariana makin langsing. Lisa bahkan tak sungkan pamer bentuk tubuhnya yang sudah tak sesubur dahulu. Dalam postingan teranyar, Lisa pamer sudah bisa mengenakan celana miliknya yang sempat ditinggal gara-gara badan mengembang. Lisa yang mengenakan baju coklat tak henti menunjukkan semangat pada penggemarnya sambil menunjukkan jika perutnya menuju rata. Lantas apa yang dilakukan Lisa jika benar-benar sesuai dengan bodinya saat belum memiliki anak? Jangan ada celana, buruan deh kata gue. Kita bisa pakai celana nih ya. Kalau nimbang sih, gue kalau diet nggak pernah nimbang ya. Aku kalau diet tuh nggak pernah nimbang gitu. Jadi tapi kalau lingkar pinggang itu selalu kelihatan. Itu tuh udah yang jadi 20 sentian gitu. Kan metabolisme tubuh orang itu beda-beda ya. Gitu. Tapi ini udah lumayan loh. Gitu, udah bisa pakai celana juga. Enaknya itu, baju banyak yang longgar, setiap hari ada penurunan berat badan, sehat juga. Oke, sudah turun berapa kilo? Aku benci timbangan. Sudah semua baju sudah kecil? Iya. Sudah kecil? Alhamdulillah. Sudah bisa menyesuaikan diri?
kita pakai local brand kalau nyaman, kalau bagus kenapa enggak gitu kan? Nggak ngalah-ngalahin yang branded gitu kan. Lisa yang goes to langsing dengan lantang menjawab pertanyaan Dr. Richard Lee soal impiannya jika benar-benar langsing. Dengan nada mantap diiringi dengan tawa Dr. Richard, Lisa menyebutkan akan menggoda pemilik klinik kecantikan itu seandainya badannya kembali pada masa-masa sebelum menikah. Emang bisa ya? Butuh berapa lama, Lisa? Tapi Lisa sudah urusan sekarang ya? Dokter lihat gimana? Aku udah bisa pakai heels yang tinggi banget. Netizen tuh takut loh lihat kamu, entah lagi balik lagi ke tempat semula katanya. Ya tapi kan aku kalau walaupun aku kurus, aku akan menjadi versiku yang lebih baik, cari cuan halal, mama pejuang, uang halal gitu dong. Nah, kalau kamu kurus lagi balik ke seperti dulu, apa yang ingin kamu lakukan? Kalau misalnya nih ya, kurus lagi balik, lagi ramping kayak dulu lagi gitu. Apa yang kamu lakukan? Gebet dokter. Kenapa? Oh, aku suka main Chinese aja. Kalau kemarin kan lokal produk, iya. Sekarang koko lagi terdepan ya? Iya, aku suka banget, kayak fresh banget gitu mata gue, Bo. Jadi kalau sudah kurus nanti gebet koko ya? Korecatli. Spesifik lagi. Korecatli langsung, jangan nanggung ya kan? Ya bariatrik termasuk operasi besar tapi recovery-nya nggak terlalu lama gitu. Lisa Mariana bahkan dengan penuh semangat menanggapi komentar netizen yang menyebutkan dirinya makin glow up dan menyala. Lisa langsung bereaksi dan mengoreksi status pernikahannya. Jandaku malah bikin shock. Sudah enggak janda, sudah rujuk. Netizen kembali bereaksi. Serius nih? Balikan lagi dengan Dori Setiawan alias Edo atau dengan kekasih berondong yang lainnya lagi? Atau Lisa sedang halu rujuk dengan mantan suaminya? Alhamdulillah sekarang netizen putar arah ya gitu. Ya jadi banyak yang support gitu. Masa nggak tahu. Ya ini Lisa Mariana lagi ngaku ya mungkin halu udah nggak janda lagi atau memang udah rujuk nih sama Edo mantan suaminya. Nah ini kan kita jadi bertanya-tanya banget ya pemirsa ya. Jangan sampai nih ngakunya rujuk tapi ternyata tahu-tahu Lisa tiba-tiba gitu kan sudah menjadi istri dari pria baru. Waduh, Andri Aan kah? RKKW kah? Atau yang mana lagi nih kira-kira kakak Lisa? Ditunggu saja lah ya kita rilis fixnya seperti apa. Pasangan official LM itu siapa ya nggak sih? Tapi yang pasti target body langsing LM bukan buat mengincar suami orang lagi kan ya. Nah itu dia pemirsa semuanya. Sekarang waktunya kita berpisah. Tapi sebelum itu Natasha pengen ingatkan lagi untuk jangan lupa terus saksikan obrolan seputar selebriti yang tayang setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat pukul 7.30 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Akhir kata, Natasha Jerbaria pamit undur diri. Have a great day. Bye-bye.